Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, sahabat halal semuanya. Pada video kali ini, itu saya akan menjelaskan terkait dengan cara untuk verbal ya bagi pendamping PPH. Tapi lebih tepatnya panduan verifikasi dan validasi untuk pendamping proses produk halal. Nah, ini terkhusus bagi Bapak Ibu pendamping. Kenapa demikian? Karena saya lihat itu masih banyak yang belum paham terkait dengan proses yang dihadapi oleh pendamping PPH saat melakukan verifikasi dan validasi. Nah, pastikan dulu Bapak Ibu sudah melakukan kunjungan ke tempat pelaku usaha untuk melihat semuanya yang terkait dengan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu melakukan verbal secara online melalui data yang sudah didapatkan secara kunjungan ke tempat pelaku usaha. Langkah pertama, Bapak Ibu login ke akun pendamping ya, seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sudah melihat ya, ini adalah akun pendamping, kemudian ada fitur menu. Di bagian ini, Bapak Ibu ada 4 menu ya. Profil, kemudian untuk mengedit dari data profil. Nah, ini abaikan saja Bapak Ibu. Kemudian daftar pelaku usaha, ini untuk melihat pelaku usaha yang disediakan oleh BPJPH. Nah, kemarin itu Bapak Ibu, BPJPH menyediakan 1,4 juta pelaku usaha yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk percepatan sertifikasi halal gratis. Nah, jadi sebagai alternatif ya, nanti Bapak Ibu bisa ambil di sini ya, ataupun boleh langsung terjun ke lapangan. Kemudian di sini ada proses verbal ya. Nah, ini contohnya ya. Di saya ada dua. Kemudian kita lihat lagi di bagian informasi sertifikasi self declare. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini di bagian informasi Bapak Ibu bisa mengecek semua data pelaku usaha yang bisa Bapak Ibu dampingi ya. Intinya mereka memilih Bapak Ibu sebagai pendamping. Contohnya ini masih dalam draft ya. Draft itu berarti belum dikirim. Intinya pelaku usaha ini belum siap ya, belum menyiapkan semua prosesnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di bagian ini. Contohnya saya klik. Nah, nanti tinggal hubungi dan pembuatan ini lengkapi, sudah dilengkapi, dan di sini ada kontaknya ya, kontak HP-nya ya. Bapak Ibu tinggal menghubungi kontak HP-nya. Nah, itu. Kemudian Nah, kemudian ada di sini submit ya. Submit berarti pelaku usaha sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan verbal. Nah, kita lakukan verbal ya. Kemudian di sini ada dikirim ke komisi fatwa. Nah, di sini masih 0 ya Bapak Ibu, belum ada. Jadi di sini setelah Bapak Ibu melakukan verbal, maka nanti akan hilang dia di bagian submit PU. Nanti dia akan berpindah ke bagian dikirim ke komisi fatwa. Nah, dia akan pindah ke sini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan verbal. Nah, ini salah satunya adalah pelaku usaha Ibu Rahma ya, sama-sama pendamping ya. Nah, kita cek ya view. Nah, di sini Bapak Ibu ada ya, kirim formulir rekomendasi, pengembalian, dan tutup. Nah, ini berguna nanti sebagai feedback terkait dengan data. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat semua surat permohonan, pernyataan, ikrar, cetak laporan, dan cetak hasil pendampingan. Dilihat di sini semuanya ada surat permohonan, tanggal surat, dan jenis-jenisnya. Ya, di sini ada nama perusahaannya, kemudian ini otomatis ya Bapak Ibu. Di sini ada modal usaha.
Nah, di sini ada nomor kontak, bisa Bapak hubungi ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada pernyataan pelaku usaha berupa dokumen akad dan ikrar. Ada ya di sini ya. Berarti di sini kita sesuai. Merek atau nama produk, ada foto produk, memeriksa kesesuaian merek, nama, simbol dan lainnya. Itu diperiksa. Berarti sesuai ya. Nah, kita cek ke bawah dulu Bapak Ibu. Nah, ini gula kristal putih ya, sebelum kita naik ke atas bahannya. Gula kristal putih ini tidak diragukan keterangannya, bahan nabati ya. Seperti itu. Kemudian di sini oke, kita simpan. Kemudian garam ya, diragukan. Kemudian ada temuannya, ada sertifikat halalnya berlaku sampai 2025 dan di sini produsennya ini. Nah, oke, simpan. Kemudian asam jawa diragukan, ada SH-nya, simpan. Kemudian gula merah ini masuk bahan nabati ya. Oke, berarti simpan. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu. Ya, muncul. Kemudian kayu manis ya, bahan nabati ya, tidak diragukan, simpan. Nah, kemudian kunir ya, kemudian juga bahan nabati, simpan. Kemudian kencur ya, simpan ya, sama ya. Kemudian jahe, simpan. Kemudian air, simpan ya, karena itu positif list ya. Kemudian beras pulen ini diragukan, ada sertifikat halalnya ya. Nih ada ya, lengkap ya, dan masih berlaku juga ya. Pastikan di sini cek Bapak Ibu ya. Nanti mentang-mentang ada sertifikat halal sementara ini belum, sudah tidak berlaku lagi ya, maka itu tidak bisa ya diganti. Nah, simpan. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada kolom hasil uji laboratorium ya. Ini kita lewatkan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada proses produk halal. Nah, prosesnya gimana ya? Kita klik dulu di sini, kemudian kita kembali lagi ya. Nah, produk dibuat dengan cara ini, kemudian kita baca ya. Oke, berarti simpan. Kemudian kriteria SJPH. Nah, telah kita verifikasi ya, sudah dibaca semuanya lengkap, kemudian simpan. Nah, kemudian di sini lagi ya, kita bagian simbol. Nah, contohnya simbol. Nah, kita coba ya simbol. Apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Tidak. Kemudian, apakah bertentangan dengan akidah Islam? Tidak. Kemudian, apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan? Tidak. Kemudian, apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Tidak. Kemudian, apakah menggunakan nama babi atau anjing serta turunannya? Tidak. Oke ya. Kemudian kita masuk ke rasa dan aroma ya. Apakah flavor mengarah pada rasa olahan daging babi? Tidak. Kemudian, apakah rasa aroma mengarah kepada kamar? Tidak. Nah, kita simpan. Kemudian, bentuk ya. Apakah menggunakan bentuk babi atau anjing? Tidak. Apakah menggunakan bentuk yang menggambarkan pornografi? Tidak. Oke. Kemudian kemasan ya. Apakah menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama? Tidak. Kemudian apakah menggunakan kemasan yang bergambar pornografi? Tidak. Kemudian apakah menggunakan kemasan yang mengarah pada unsur pornografi? Tidak. Nah, kemudian kita lihat di bagian produk kemas ulang. Nah, kalau seandainya bukan produk yang dikemas ulang atau diberi label ulang, maka ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Jadi cukup sampai di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke atas ya, yang tadi terbengkalai ya. Nah, kemudian di sini daftar bahan ada ya, lengkap. Prosesnya ada juga ya. Manual SJPH juga ada. Nah, seperti simpan pengecekan bersyarat. Nah, kemudian sudah kita simpan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke persyaratan umum khusus ya. Kebijakan halalnya ada di SJPH. Kemudian disampaikan nggak? Ada, maka ditempelkan. Jadi
pelaku usaha menempelkan kebijakan halal yang sudah ditandatangani di tempat produksi. Kebijakan halal pemilik usaha orang bertanggung jawab ditetapkan oleh ada. Kemudian ini training ada. Oke, ada ya. Bahan baku oke, ada. Oke, ada. Bahan penolong ada. Adanya prosedur tertulis menjamin nama, bentuk, rasa ada. Proses pendaftaran semua eksekusi cantum permohonan oke. Ya. Oke. Kemudian proses pendaftaran dan prosedur tertulis menjamin semua oke. Kemudian nah, ini tinggal Bapak Ibu checklist, sesuaikan. Nah, baca kemudian sesuaikan. Oke, lanjut. Oke. Siap. Oke. Nah, ini ada ya. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa nanti disimpan lagi ya. Nah, nanti baru dia sudah tersimpan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal nanti cetak hasil laporan. Kemudian juga cetak hasil pendampingan. Nah, ini udah ya. Ya. Kemudian cet di print. Ya. Kemudian ini juga ya. Nama pendamping ini. Kemudian ini data-data semuanya. Kemudian kita print ya. Nah, kita simpan aja ya. Oke. Nah, selanjutnya seandainya belum kurang, maka kita adakan pengembalian ya. Nah, buat keterangannya apa ya? Contohnya, tolong lengkapi bagian bahan di SCPH. Kemudian kita kirim, simpan. Maka nanti akan terkembali ke ke pelaku usaha. Nanti bisa lagi diedit. Nah, nanti setelah selesai diperbaiki oleh pelaku usaha, Bapak Ibu pendamping PPH langsung diberikan verval ulang, dilihat lagi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik formulir rekomendasi ya, kalau udah oke ya. Nah, download rekomendasi. Nah, ini dia formulirnya. Kemudian nanti ditandatangani ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kirim Bapak Ibu ya. Setelah pastikan lengkap, dipastikan semua lengkap dulu, nggak ada salah apapun ya. Kemudian kita langsung kirim. Nah, di sini ya, sudah dikirim ya. Nah, dikirim, kita lihat di bagian di informasi Safdiklat. Nah, di sini kita lihat dikirim ke Komisi Fatwa. Nah, sudah ada satu ya Bapak Ibu. Sudah ada satu ya. Kemudian nanti pelaku usaha disuruh untuk melihat di bagian ininya ya. Jika ada nanti dikembalikan, maka akan ada tampil di sini ya pemberitahuan ya. Kemudian download STTD ya. Nih, Bapak Ibu juga bisa download STTD-nya, bukan hanya pelaku usaha, pendamping juga ya. Nah, download STTD kemudian kumpulkan nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu untuk verval ya, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, sangat mudah sekali, tergantung Bapak Ibu ya dalam memahami penyampaian yang saya sampaikan. Semoga sukses dalam mendampingi teman-teman usaha mikro dan kecil dalam sertifikasi halal gratis UMK tahun 2022. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.